Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students and everyone. How are you today? I hope all of you always in a great condition and healthy situation. Welcome back again with me, Mr. Fuad Arif, in this channel for studying about English. Okay, students. Today in this video, we are going to study together about good advice. This is in Unit 1 of our book, ya. Jadi hari ini kita akan masih membahas sekilas ya tentang good advice. Dalam buku ini pelajaran yang pertama, yakni fokus pembahasannya tentang suggestion, baik asking suggestion ataupun giving suggestion, dan juga offering atau tawaran. Ya, suggestion itu sendiri artinya saran ya, meminta saran. Bagaimana sih meminta saran dan bagaimana memberikan saran. Nah, atau advice itu dan nasihat dan saran sama saja ya. Kemudian offering adalah tawaran. Bagaimana cara meminta tawaran dalam bahasa Inggris dan juga memberikan tawaran, menerima dan menolaknya. Nah, itu yang akan kita bahas, tetapi sesuai dengan apa yang ada di buku ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di bagian communication steps ya. Karena ini kemarin sudah pernah saya jelaskan ya, tapi di sini akan saya ulangi lagi. Giving advice artinya adalah memberikan nasihat. The models often used in giving advice and asking for advice are should and ought to. Nah, ini beberapa contohnya di bawah ini. What should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? You should do some exercise. Kamu seharusnya melakukan beberapa latihan. Should I come early tomorrow? Haruskah saya datang awal besok? You ought to eat more fruit and vegetables. Kamu seharusnya makan buah dan sayuran lebih banyak. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam memberikan nasihat. Kemudian offering something, menawarkan sesuatu ya. The models often used, modal yang sering digunakan adalah would dan juga could atau can ya. Contoh di sini teman-teman bisa lihat offering something. Would you like something to eat? Apakah kamu mau makan sesuatu? Would you like to come along? Mau ikut? Kalau bahasa kita seperti itu. Nah, ketika offering itu maka ada dua kemungkinan, yaitu accepting and refusing. Kalau accepting artinya berarti diterima, maka kita bisa mengucapkan thank you, yes please, I'd like it very much. Atau ketika kita menolak sebuah tawaran tersebut, maka kita bisa mengucapkan no, thank you, not for me, thanks. I'm afraid I can't, thanks anyway. Kemudian di bagian ini akan saya lanjutkan untuk halaman 7 ya. Di sini ada grammar insert ya, modal verbs. Modal verbs itu artinya adalah kata kerja modal ya. Kata kerja modal itu ada can, could, must, may, might, will, would, shall, should. Nah, mereka digunakan dengan kata kerja yang lain untuk mengungkapkan kemampuan, kewajiban dan juga kemungkinan dan seterusnya. Nah, di bawah ini adalah daftar beberapa modal dan arti paling umum mereka. Di sini ada yang pertama can. Can di sini bisa mempunyai 3 arti. Yang pertama adalah to express ability, untuk mengungkapkan kemampuan. Contohnya I can speak a little Russian. Nah, jadi can di sini artinya adalah menunjukkan kemampuan. Kemudian to request permission, untuk meminta izin. Contoh, can I open the window? Bisakah saya membuka jendela? Dan yang ketiga adalah to offer help. Can I help you? Bisakah saya membantumu? Nah, kemudian should juga mempunyai 2 arti. Yang pertama to give advice, memberikan nasihat. You should stop smoking. Kamu seharusnya berhenti merokok. Atau to express logical deduction, mengungkapkan
kesimpulan secara logika. I've studied, saya sudah belajar, so I should be ready for the test. Jadi seharusnya saya ya sudah siap untuk tes. Nah, gitu. Kemudian untuk auto artinya sama ya, should, auto ini sama, maka meaningnya juga sama, dua, give advice dan juga logical deduction. Kemudian yang terakhir adalah would, to request or offer, untuk meminta atau menawarkan. Contoh di sini, would you like a cup of tea? Apakah kamu mau secangkir atau segelas teh? Kemudian yang kedua, dia mempunyai arti dalam kalimat if. Kalimat if itu dalam English, grammatical English dikenal dengan conditional sentence, ya, kalimat pengandaian. Contohnya di sini, if I were you, jika saya jadi kamu, I would say I'm sorry. Saya akan mengucapkan sorry atau minta maaf. Kita lanjutkan ya. Kemudian should dan can. Should di sini adalah yang paling umum digunakan untuk membuat sebuah rekomendasi atau memberikan nasihat. Nah, dia juga digunakan untuk mengungkapkan kewajiban sebaik ekspektasinya. Contoh di sini, when you go to Berlin, ketika kamu nanti atau ketika kamu pergi ke Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. Kamu seharusnya mengunjungi istana-istana di Potsdam. Artinya di sini adalah rekomendasi. Ya, should-nya artinya berrekomendasi. Kemudian you should focus more on your family and less on work. Maka should di sini berarti advice. I really should be in the office by 7 o'clock a.m. Maka should di sini berarti obligation. By now they should already be in Dubai. Maka should di sini berarti expectation atau ekspektasi. Dan terakhir di sini adalah can, ya. Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It can be used to express abilities or opportunities, ya. Can itu paling umum digunakan, kata kerja modal yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dia bisa digunakan untuk mengungkapkan kemampuan, kesempatan, dan untuk secara tidak formal meminta atau memberikan izin, dan juga untuk menunjukkan kemungkinan dan ketidakmungkinan. Contoh, I can ride a horse, maka jelas di sini can-nya berarti ability, kemampuan, ya. We can stay with my brother when we are in Paris. Maka can-nya di sini berarti opportunity, kesempatan. She cannot stay out after 10 o'clock p.m. Nah, dia tidak bisa, ya, keluar setelah jam 10. Artinya dia tidak diizinkan gitu, ya. Can you hand me the stapler? Maka di sini can-nya request. Any child can grow up to be president. Maka can di sini adalah possibility. The basic explanation of models above can be expanded, ya. Kita lanjutkan. Karena di latihan-latihan yang sebelumnya sudah kita bahas, beberapa sudah kita bahas, ya, yang di bagian dialog itu. Sekarang Mister akan mencoba membacakan surat yang di sini, di mana nanti kalian diminta untuk membuat surat balasan, ya, untuk memberikan saran dari siswa yang menulis surat ini. Oke. Saya akan artikan, saya akan baca dan artikan, ya. Help, I'm letting my parents down. Saya membuat kecewa orang tua saya. I study in a chemical analyst high school. Saya belajar di SMA atau sekolah tinggi analis bahan kimia. I love it. Saya menyukainya because in the future I want to be a chemical engineer. Karena di masa yang akan datang, saya ingin menjadi seorang insinyur bahan kimia. It was my own choice. Itu adalah pilihan saya sendiri to study at this school, untuk belajar di sekolah ini. The school that I'm attending, sekolahan yang saya datangi, is one of the greatest schools in my town. Salah satu yang terbaik atau yang terhebat di kota saya. I was really happy. Saya begitu senang when I knew that I had been accepted in that school. Ketika saya tahu bahwa saya diterima di sekolahan itu. I think that I'm a fairly smart person. Saya kira atau saya pikir bahwa saya adalah seseorang yang pintar. I can say that
Saya bisa berkata seperti itu karena when I was in junior high school, ketika saya di SMP, I always got good grades in most of my subjects. Saya selalu mendapatkan nilai yang bagus di semua pelajaran. But that didn't last long. Tapi itu tidak bertahan lama. When I started high school, ketika saya belajar di SMA, I know that it is a great school. Saya tahu bahwa itu adalah sekolah yang hebat. But I never imagined, tapi saya tidak pernah membayangkan that there will be so many challenging things. Akan ada hal-hal yang begitu menantang, ya. Akan ada begitu banyak hal-hal yang menantang. I have to face, yang harus saya hadapi. Difficult subjects, pelajaran-pelajaran yang sulit, a lot of homeworks, ya, PR yang banyak, and so many tests, dan begitu banyak tes that aren't easy at all, yang tidak sama sekali mudah atau tidak mudah sama sekali. I felt very sad. Saya merasa begitu sedih when I got my report for the first semester. Ketika saya mendapatkan raport, ya, untuk semester yang pertama, my grades weren't very good at all. Ya, nilai saya sangat tidak bagus sama sekali. I think I've done my best. Saya pikir saya sudah melakukan yang terbaik, to do everything I can, untuk segalanya yang bisa saya lakukan. But the results show otherwise. Tapi hasilnya menunjukkan sebaliknya. I'm really depressed. Saya benar-benar depresi itu tertekan, ya. Now saya benar-benar tertekan sekarang karena because the grades are so much lower, nilai-nilainya begitu di bawah, ya, than those I used to, daripada nilai-nilai yang biasa I used to get in junior high school, yang biasa saya dapatkan di SMP. I think I have made my parents sad. Saya pikir saya sudah membuat orang tua saya sedih. And that I've failed them, dan saya telah menggagalkan mereka. Even though they always show, walaupun mereka selalu menunjukkan their support, dukungan mereka, and keep motivating me, dan tetap memotivasiku. However, the sense of guilt, ya, the sense of guilt itu apa namanya? Ini loh, merasa kecewa, ya, for letting my parents down, membuat orang tua saya kecewa, and my own disappointment, dan kekecewaan saya at myself, pada diri saya sendiri, is frustrating me, membuat saya frustasi to no end, ya. What should I do? Could anyone help me? Nah, jadi ini yang perlu kalian garis bawahi. Apa yang harus saya lakukan, kata dia. Could anyone help me? Adakah seseorang yang membantuku? Nah, itu teman-teman, Mister sudah bacakan, sudah artikan. Nanti teman-teman tulis surat balasan untuk surat yang ada di sini, ya, sebagai latihan dan juga untuk mengambil nilai writing kalian untuk materi giving advice. Okay, maybe that's all for today. Thank you very much for your nice attention. See you again with another lesson and another video. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah, addition. Letter, if you have already write the letters, send to me by Google Classroom, yeah. I will give you the code. Okay, thank you. Bye bye.